난 착각하는 거 되게 싫어하거든요. やっぱさ、男ってそういうもんなの？アミカチャンネル。Konnichiwa, puni-puni Amika desu. Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Hari ini aku mau berbagi sama kalian semua tips-tips spesial dari aku yang bisa kalian lakukan untuk improve kemampuan bahasa Jepang dan bahasa Korea kalian secara casual conversational biar lebih bisa terdengar lebih kayak native, how to sound more natural when speaking Japanese and Korean. Ini bukan mau sombong atau ngaku-ngaku aku bahasa Jepang atau bahasa Koreanya kayak native gitu ya, itu masih jauh. Cuman aku pengen berbagi aja gimana caranya lebih terdengar luas dan gak kaku gitu ketika kita berbicara bahasa Jepang atau Korea. Oh ya, tips-tips yang bakal aku bahas di sini ini lebih untuk ke orang-orang yang udah tahu basic tapi pengen lebih lancar lagi dan pengen gak terdengar kayak pemula. Semoga tips-tips yang aku bahas di video ini akan ngebantu kalian buat ngelancarin bahasa Jepang dan bahasa Korea kalian. Konnichiwa. 日本語のレベルで聞かれたらそれは私もよくわかんなくてなんか日本のテストとか JLPT のやつとかそれも全然取ったことないしがっちり勉強したこともないからただ普通になんか日本の映画とかドラマとかアニメとかめちゃくちゃ見てるからそこから勉強になると思います. 안녕하세요. 아미카예요. 네, 여러분. 제가 독일에 살고 있는 거 아시죠? 제가 한국에 간 적 있는데요. 그거는 딱 한 번만. 그것도 여행이고 2주일밖에 없었어요. 근데 친구가 지금 한국 친구가 별로 없어서 한국말 할 기회는 거의 없어요. 그래가지고 좀 어색할 수도 있어요. Hai. Sekarang mari kita langsung mulai ke tips yang pertama. Tips nomor 1. Banyak nonton drama, film, dan anime. Ini tuh penting banget. Kenapa? Karena hanya dengan nonton kalian tuh bisa belajar banyak hal dan bisa dapet banyak hal. Pertama, kalian bisa latihan listening. Jadi kita nonton dan kita dengerin mereka ngomong dengan seksama tuh biar kita nangkep intonasi dan pronunciation yang tepat. For example, orang Jepang itu ngomong huruf U bukan U, tapi lebih ke U. Misalnya kata maru. Orang Jepang nggak bilang maru, tapi maru. Maru. Beda kan? Maru, maru. Ada lagi yang mungkin kalian udah nangkep dan udah tahu. Orang Jepang itu ngomong huruf R, nggak R gitu loh. Tapi bukan L juga. R, tapi di rollnya dikit aja gitu. Misalnya kayak tadi, maru, ru, ru, tadi, ru, de, ro. Kedengeran nggak bedanya? Kedengeran kan? Yang kedua, setelah kita nangkep nih pengucapan yang benar, ikutin cara mereka ngomong. Jadi jangan cuma didengar doang, kita harus practice juga, diucapin gitu loh. Nggak cuma di dalam hati doang belajarnya gitu. Ucapinnya bisa berulang-ulang kali sampai kita yakin kalau pengucapan kita dan intonasi kita tuh udah pas. Personally, aku kalau nonton suka nge-pause, aku inget-inget lagi dialognya, terus aku ulang lagi sampai aku bisa copy dialog yang tadi di drama ini dengan pronunciation, intonasi, dan dengan kecepatan yang mirip. Nise Tanaka-kun, 目が合った時ニヤッとしてたな。上拭きのゴムの色青だから同じ1年だよね。
내가 좋아하길 바랐어요. 내가 좋아하길 바랐어요? 바란 게 아니라 팩트라고 착각했어요. 바란 게 아니라 팩트라고 착각했어요. 오해할 만했어요. 오해할 만했어요. 그러니까 좀 덜 쪽팔리네. 그러니까 좀 더 쪽팔리네. 난 착각하는 거 되게 싫어하거든요. 난 착각하는 거 되게 싫어하거든요. Ya, jadi itu kayak gini tuh juga seru gitu ya, karena kalian bisa nambah-nambahin bumbu acting dikit gitu. Terus yang ketiga, kita bisa dapat banyak banget kata-kata baru. Ketika nonton, kalian pasti sering banget dengar kata-kata yang kalian nggak tahu sebelumnya, tapi sering banget muncul. Biasanya aku catat dan aku cari gimana sih tulisan atau spellingnya yang benar. Kalau untuk bahasa Jepang, aku punya aplikasi rekomendasi, yaitu namanya Shirabe Jisho. Shirabe Jisho ini aplikasi yang menurut aku bagus banget, karena aplikasi ini bisa ngasih tahu kamu cara pronunciation yang benar. Jishin. Ada cara pakai suatu kata di dalam kalimat dan konteks yang benar. Ada cara nulis kanjinya, tahap-tahap nulis kanjinya, dan bisa search kata-kata di sini pakai hiragana, bisa pakai romaji, bahkan bisa nulis kanjinya langsung. Kayak gini. Terus nanti setelah aku cari dan setelah aku tahu spellingnya kayak gimana, aku bakal catat kata ini di notes di HP aku. Karena aku orangnya maksudnya males nyatet di buku kayak gitu ya, jadi aku catat di HP aja kayak gini. Nah, untuk bahasa Korea aku juga sangat rekomendasi kalian buat nonton variety shows. Dapat banyak vocab sekaligus tahu cara nulis yang benar. Kayak misalnya Ilbagil, Running Man, Anan Hyungnim. Biasanya mereka bakal ngomong dan bakal dikasih caption gitu loh, apa yang mereka omongin. Dari situ kamu bisa tahu gimana cara nulisnya sekaligus artinya, karena nontonnya pakai subtitle. So, semua yang aku omongin tadi bisa kamu dapat dari tips yang pertama, yaitu nonton anime, drama, film, atau variety shows. Terus kedua adalah cari temen untuk practice ngobrol pakai bahasa Jepang atau Korea. Nah, kalau di sekolah atau kampus-kampus gitu kan biasanya ada komunitas Jepang, komunitas Korea. Mungkin di kampus kamu juga ada program pertukaran pelajar langsung dengan kampus-kampus Korea atau kampus-kampus Jepang, dan dari situ kamu bisa langsung cari temen buat bantuin kalian ngelancarin speaking skill kalian. Kalau misalnya di sekolah atau di kampus kalian nggak ada nih yang kayak gitu, nah kita bisa cari temen online. Kalau aku dulu pernah pakai aplikasi namanya HelloTalk, aplikasi untuk tandem. Jadi kalian cari temen untuk saling bertukar bahasa gitu. Nah, kalau cari temen di aplikasi kayak gini mungkin agak susah ya. Gimana ya, cocok-cocokan lah gitu. Tapi menurut aku aplikasi ini daripada enggak sama sekali gitu loh, bisa kalian coba. Mungkin aja kalian bisa langsung ketemu teman yang cocok buat jadi teman ngobrol. Aku ketemu temen dari HelloTalk itu 3 tahun yang lalu, dan aku bisa bilang kemampuan bahasa Jepang aku bisa sampai sekarang 90% pokoknya karena rutin ngobrol sama dia pakai bahasa Jepang tiap hari, baik chat maupun telepon. Tips yang ketiga, susah nih cari teman, nggak ketemu juga, mau di kampus, mau di online. Ya udah, kita ngobrol aja sama diri sendiri. Terutama kalau lagi nggak ada kerjaan, coba selalu dipakai bahasa Korea atau bahasa Jepangnya. Misalnya simple aja, lagi lapar, terus bingung mau makan apa, ngomong aja sendiri, 오늘 뭐 먹지? 너무 배고파. Kayak gitu. 今日何食べようかな? お腹すいた. Kayak gitu. Kayak ya di drama-drama gitu suka kan aktrisnya ngomong sendiri gitu loh. Kayak gitu, persis. 나 좀 졸린데. 자고 싶어. 커피 마실까? めっちゃ眠いんだけどどうしよう。もう寝たい。コーヒーとか飲もうか. Bisa juga literally kalian curhat sama diri sendiri. Anggap aja kalian tuh lagi curhat sama temen, terus
terus ya udah cerita aja. Misalnya, "Teka sa, 1週間前さ、彼氏が急に友達に戻りたいって言っててさ、めちゃくちゃびっくりして、もう何か何だか分かんなくなってきて、理由とか何にもないって。1週間前はね、私もうめっちゃくちゃ大事な試験があるって言ったのに、そのタイミングで別れたいっていうのも最低じゃない？ほんと最低だよね。やっぱさ,男ってそういうもんなの? Kayak gitu. Misal ini cuman contoh, for example. 어제 내가 알바했잖아. 근데 한국 남자 손님이 왔어. 여자친구랑. 남자가 독일어도 못하고 영어도 못했어. 여자친구가 다 주문을 하고 내가 그대로 주문을 받았거든? 근데 음식이 나왔을 때 그 남자분이 음식이 잘못 나왔다고 막 난리 나고 막 화가 나고, 뭐 내가 잘못한 건 아닌데 왜 나한테 화가 나? 그런 생각이 들었어. 나도 기분 나빴어. Curhat sama diri sendiri gitu. Kalau misalnya lagi sebel sama sesuatu atau lagi galau sama sesuatu, ya mungkin sih ngomong sama diri sendiri ini agak kedengaran aneh gitu ya, tapi aku jamin ini tips yang super duper helpful. Makin sering dipakai dan diucapin, makin cepet jago. Tips yang terakhir, yang keempat, ngomongnya jangan huruf per huruf dan jangan kaku. Jangan konnichiwa, watashi wa Amika desu, Indonesia jin desu, yoroshiku onegai shimasu. Lidahnya itu lebih lemes lagi gitu. Dan bisa kalian gabung-gabung gitu loh, kata per kata. Konnichiwa, watashi wa Amika desu, Indonesia jin desu, yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu janakute yoroshiku onegai shimasu. Terus kalau misalnya bahasa Korea, jangan 안녕하세요. 저는 인도네시아 사람이에요. 잘 부탁해요. jangan kayak gitu. Pokoknya lebih santai. 안녕하세요. 저는 인도네시아 사람이고요. 인도네시아 사람이고, 네, 잘 부탁해요. Jangan terlalu 안녕하세요 ditekanin dulu. 안녕하세요. Santai aja. 안녕하세요. So, itu tadi 4 tips dari aku agar kita bisa kedengeran kayak native dalam berbicara bahasa Korea atau bahasa Jepang. Aku harap tips-tips ini bakal ngebantu kalian. Ya, semoga kalian suka video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!